SFD, Semangat Fraternitas Dina. Halo, apa kabar anak didik kami? Dimanapun anak didik kami berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat saja. Di pertemuan kali ini, di jilid 4, kita akan membahas tentang statistika dan peluang. Mari saksikan video berikut ini. Statistika dan peluang. Yang pertama, statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisaan data, serta penyimpulan data. Pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah suatu sembarang ukuran yang menunjukkan pusat dari sekelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil hingga nilai terbesar atau sebaliknya. Terdapat beberapa ukuran pemusatan, namun yang paling sering digunakan ada 3, yaitu mean, median, modus. Mean. Mean adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar atau sebaliknya. Menentukan median untuk data ganjil. Urutan kelompok data dari nilai terkecil, nilai terbesar atau sebaliknya. Tentukan nilai tengahnya. Jumlah data di sisi kiri dan kanan harus sama, sehingga terdapat satu angka tepat di tengahnya yang menjadi median kelompok data. Menentukan median untuk data genap. Urutkan kelompok data dari nilai terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Tentukan nilai tengahnya. Jumlah data sisi kiri dan sisi kanan harus sama. Sisakan 2 angka di tengah lalu cari rata-ratanya menggunakan rumus berikut. Contoh kasus: 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. Maka 2 angka tengahnya adalah 8 dan 8, sehingga 8 tambah 8 bagi 2 sama dengan 8. Itu mediannya. Modus. Modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Contoh soal: tentukan mean, median, dan modus dari data berikut: 3, 5, 4, 6, 8, 7, 3. Jawaban. Langkah pertama yang kita lakukan mengurutkan data dari yang kecil sampai terbesar. 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mean 36 per 7 sama dengan 5,1. Mediannya 5, modusnya 3. Pengukuran data. Dalam statistika terdapat 2 jenis pengukuran data. Yang pertama, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Ukuran penyebaran data terdiri dari A. Jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. B. Kuartil. Kuartil adalah pengelompokan data statistika menjadi 4 bagian sama banyak. Ukuran kuartil dibagi menjadi 3.
kuartil bawah Q1, kuartil tengah Q2, dan kuartil atas Q3. Rumus kuartil data tunggal udah ada, perhatikan rumusnya. C. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dengan kuartil bawah. Rumusnya H sama dengan Q3 kurang Q1. Keterangannya H itu jangkauan interkuartil, Q3 itu kuartil ketiga, Q1 kuartil pertama. D. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil adalah setengah dari selisih kuartil atas dengan kuartil bawah. SK sama dengan 1/2 kali Q3 kurang Q1. Keterangannya sudah ada. Tentukan A. Jangkauan, B. Kuartil, C. Jangkauan interkuartil, D. Simpangan kuartil dari data berikut. Nah, perhatikan datanya, dan setelah datanya sudah ada, diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. A, R-nya 30. B, banyak data 11, kuartil pertama itu 30, kuartil kedua 35, kuartil ketiga 45. C itu 15, D itu 7,5. 2. Peluang. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari suatu peristiwa. Rumusnya PA sama dengan NA per NS, dengan PA sama dengan peluang munculnya kejadian A, NA banyaknya anggota A, NS banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian A. Peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin atau ruang sampel. Biasa peluang teoretik digunakan saat percobaan yang dilakukan hanya satu kali. Contoh soal. Sebuah dadu dilempar sebanyak satu kali, peluang munculnya mata dadu prima ganjil adalah 1/3. Itu hasilnya ya, 1/3. Peluang empirik. Peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Contoh soal. Pada pertandingan sepak bola yang dilaksanakan sebanyak 30 kali, ternyata tim Indonesia menang 18 kali, seri 8 kali, dan kalah 2 kali. Dari data yang sudah ada, jika tim Indonesia bertanding sekali lagi, berapakah peluang tim Indonesia akan menang? Peluang tim Indonesia menang itu 18/30 sama dengan 3/5. Demikianlah pembelajaran tentang statistika dan peluang. Semoga anak didik kami dapat mengerjakan LKPD, LMS, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, salam SFD.